Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita guna melanjutkan beberapa faedah yang belum tuntas kita sampaikan pada perjumpaan yang lalu. Kita sampai pada hadis yang ke-31 di bab yang ketiga tentang kesabaran. Di mana hadis yang ke-31 sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang wanita sahabiyat yang menangisi putranya atau anak laki-lakinya meninggal dan saat itu berada di atas kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dan kita tahu saat itu dia tidak melihat, si wanita ini tidak langsung menoleh siapa yang memberikan nasihat dan memerintahkan ia untuk sabar dan bertakwa. Ternyata setelah ada yang menyampaikan kepada wanita tersebut, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergegas untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku atas kesalahannya. Barulah Nabi SAW menutup kisah ini dengan innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sempurna itu tatkala seseorang segera bersabar ketika pertama kali ia mendapatkan musibah. Tidak harus membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan durasi berhari-hari lamanya. Maka itu adalah kesempurnaan dan hakikat sejati dari kesabaran itu sendiri. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Yang pertama dulu kita sampaikan biografi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita sampaikan kewajiban pula agar selalu bersabar dalam kondisi apapun, terutama di saat kita mendapatkan musibah yang amat besar dan dahsyat. Termasuk di antaranya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah ketika orang yang kita cintai dipanggil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita sampaikan korelasi dan hubungan antara ketakwaan dan kesabaran. Karena dua hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna untuk menenangkan dan menghibur hati sang perempuan tersebut. Kemudian yang keempat dulu kita sampaikan tawadhu dan rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memarahi. Dan Nabi SAW tidak menyangkal ketika diusir oleh wanita tersebut, padahal beliau adalah seorang nabi, manusia terbaik, seorang khalifah. Nah, ini adalah bukti tawaduknya Rasulullah SAW. Dan yang kelima, yang kemarin sudah kita sampaikan yang terakhir, tentang kesederhanaan hidup Nabi SAW terlihat tatkala wanita tersebut ingin mengakui kesalahannya. Baru sampai di rumahnya, subhanallah, tidak ada yang namanya ajudan wala bawabin disebutkan di situ, tidak ditemukan satupun penjaga ajudan yang selalu setia berada dan berdiri di sekitar rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak. Beliau dengan leluasa untuk bisa masuk dan mengakui akan kesalahannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 5 faedah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Menyisakan 5 faedah, 3 faedah yang lain
yang mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan. Ya, di antaranya, dan ini adalah urutan yang keenam, urgensi ya mengakui kesalahan. Ini hal yang sangat penting ya, jamaah dirahmati Allah. Seringkali kita mendapati kesulitan untuk mengakui kesalahan kita di hadapan orang lain. Kalau kita bandingkan mengakui kesalahan diri kita atas maksiat dan dosa yang kita perbuat dan itu adalah bagian dari hak Allah, itu lebih mudah bagi kita untuk mengakui kesalahan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dengan meneteskan air mata sembari di sepertiga malam terakhir kita mengakui atas dosa, kesalahan dan maksiat yang barusan kita kerjakan, itu kalau haknya Allah lebih mudah. Tapi yang lebih susah dan lebih sulit itu adalah mengakui kesalahan terhadap orang lain. Maka disinilah pelajaran yang keenam yang bisa kita petik dari hadis yang ke-31 ini adalah urgensi mengakui kesalahan terhadap saudara kita. Itu bukan perkara yang mudah. Memang secara teori hukumnya wajib, akan tetapi secara prakteknya hampir tidak semua orang bisa lolos dan lulus dalam ujian ini. Maka para ulama menyebutkan beberapa titik poin terkait urgensi dan pentingnya kita selalu mengakui kesalahan dan tidak boleh malu dan tidak boleh gengsi ya di hadapan saudara kita sendiri. Entah saudara kita lebih rendah strata sosialnya daripada kita, lebih minim dan sedikit ilmunya daripada kita, entah mereka lebih fakir daripada kita, atau mungkin ya barangkali mereka adalah orang-orang yang mungkin ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacat fisik misalnya. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait urgensi mengakui kesalahan kita terhadap saudara kita ini ada beberapa faedah dan hikmahnya. Yang pertama, dengan kita mengakui kesalahan kita terhadap saudara ini menunjukkan lurusnya dan benarnya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 82, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihah." Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengampuni, menggugurkan dosa-dosa bagi orangnya apa? Bertaubat, iya pasti. Tapi yang kedua apa? Beriman. Dan yang ketiga beramal soleh. Maka ketika seseorang itu mengakui kesalahan atas saudaranya, ini adalah bagian dari kesempurnaan dan lurus serta benarnya taubat seseorang. Maka tak ada guna tatkala ia berbuat dosa, entah menyakiti saudaranya atau mengambil hak saudaranya, kemudian ia mengakui kesalahannya di hadapan Allah tanpa mau mengaku kesalahan kepada saudaranya, maka taubatnya tidak akan diterima, bahkan tidak akan sempurna taubat seseorang tersebut. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ya bahwasanya dengan mengakui kesalahan itulah yang akan menjadikan diri kita ini manusia terbaik dan sebaik-baik orang yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu bani Adam khata'un. Kita semua pasti berbuat salah. Entah salah kita itu terhadap haknya Allah maupun kesalahan kita itu terhadap hak saudara kita. Nabi SAW melanjutkan hadis ini, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik ya orang yang bertaubat itu adalah ya wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik ya khatta'in at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang berbuat yang salah itu adalah segera untuk bertaubat dan mengakui atas yang kesalahannya. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah urgensi yang pertama. Pentingnya kita untuk selalu mengakui kesalahan atas perbuatan kita terhadap saudara kita, karena menunjukkan kesempurnaan taubat dan lurusnya serta benarnya taubat yakni kita. Kemudian yang kedua, ya, di antara urgensi yang lain dengan kita mengakui kesalahan terhadap saudara kita menunjukkan tawadhu kita dan akan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Ya,
Ini yang sering kali saya sampaikan dan pada pekan yang lalu sudah kita sampaikan. Tawadhu itu ada dua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana jenis yang pertama ini hampir semuanya bisa untuk mempraktekkan, untuk merutinkan ya dalam kehidupan sehari-harinya. Kata Umar bin Khattab, tawadhu liman 'allamakum, kepada orang yang lebih tinggi, entah jabatan, usia, ilmu. Kalau kita ingin merendahkan diri itu mudah. Tapi kata Umar bin Khattab, ada jenis tawadhu yang lain yang tidak semua orang bisa lolos dan lulus dalam ujian yang kedua. Wa tawadhu liman tu'allimuna. Kalau seandainya gengsi, itu seringkali menjadi batu sandungan terbesar, kita sulit untuk tawadhu, merendahkan diri, apalagi yang dihadapi adalah orang yang lebih rendah daripada kita. Entah jabatan, kedudukan, pangkat, usia, ilmu. Biasanya tidak semua orang bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan jenis tawadhu yang kedua. Pun demikian dalam hal kita mengakui kesalahan. Maka dengan kita mengakui kesalahan kepada siapapun sebenarnya, hal ini akan menunjukkan kerendahan hati kita. Dan ini akan menjauhkan sifat sombong pada diri kita. Oleh karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sangat senang sekali kalau seandainya di antara teman-teman sahabat menunjukkan kepada Umar aib dan kesalahannya, agar Umar ini bisa mengakui, karena al-muslim mir'atun li muslim akhar. Sejatinya keberadaan kita ketika bersosialisasi dengan saudara kita yang lain, mereka adalah cerminan untuk kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwasanya kita telah berbuat salah, entah lewat ucapan kita, entah lewat perbuatan kita. Maka adanya teman-teman yang ada di sekitar kita ini adalah cerminan, agar kita tahu. Ibarat cermin itu kan bisa tahu. Kalau nggak ada cermin kita nggak tahu. Ya, habis mandi mana yang belum dibersihkan, apakah masih tersisa kotoran. Cermin itu akan membantu kita mengetahui kesalahan, letak tempat di mana itu ada masih kotorannya. Maka pun demikian dengan saudara yang kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan apa? Ya, ahabbu ilayya man ahda ila uyubi. Ya, orang yang paling aku senangi, yang paling aku cintai, itu adalah orang yang selalu menunjukkan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku, supaya aku bisa mengakui kesalahan tersebut. Yang mengatakan siapa ini? Yani Umar. Mungkin kalau seandainya Umar hidup saat ini kemudian ngomong seperti itu, ada yang berani? Ya, lawang baru bertemu yani saja, yani sudah keder, sudah keringat yani dingin. Apalagi baru mau ngomong, apalagi baru menunjukkan Umar tadi salah seperti ini, ya nyawa jadi taruhan. Mungkin barangkali seperti, tapi Umar malah sebaliknya enggak. Memang dengan karakter Umar banyak yang takut kepadanya. Bahkan Nabi SAW saja mengakui, sampai jin, syaitan pun lari terbirit-birit harus mencari jalan yang lain ketika jalan tersebut akan dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi di sisi lain subhanallah, Umar ini tidak basa-basi, tapi mengakui bahwasanya manusia ini adalah tempat dan ladangnya kesalahan. Maka orang yang paling disukai oleh Umar itu adalah orang yang selalu menunjukkan kepadanya kesalahan. Titik, ya, kemaksiatan mana yang pernah aku lakukan, tunjukkan kepadaku, aku biar segera untuk bertaubat dan mengakui atas kesalahan-kesalahan yang aku kerjakan yang mungkin tidak aku sadari. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengakui kesalahannya kemudian segera bertaubat atas kesalahan tersebut. Subhanallah. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita ini subhanallah ya, wanita tersebut mengajarkan kepada kita pentingnya agar kita selalu tawadhu, mengajarkan kita agar selalu menjauhi sifat sombong, yaitu segera mengakui kesalahan. Ya, tidak menunjukkan kesombongannya, apalagi menunjukkan gengsinya. Lebih-lebih tatkala yang dihadapi sekali lagi orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Ini adalah urgensi yang kedua
dengan kita segera mengakui kesalahan itu akan menjauhkan diri kita dari sombong, sekaligus akan membantu kita bisa tawadhu dan merendahkan diri kita. Kemudian yang ketiga, ya, para ulama menyebutkan urgensi yang ketiga, dengan kita segera mengakui kesalahan itu adalah bagian untuk menjaga hak saudara kita yang terzalimi. Ya, kalau seandainya kesalahan itu terhadap saudara kita, maka dengan kita segera mengakui kesalahan, maka itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga hak mereka. Tidak ingat kata dulu pernah kita sampaikan, jamaah dirahmati Allah, ya, bahwasanya taubat itu tidak akan diterima dan tidak akan sempurna kecuali kita harus mengembalikan hak saudara kita yang terzalimi. Kalau seandainya berkaitan dengan harta benda, kembalikan. Kalau seandainya berkaitan dengan perasaan karena kita pernah menyakiti, maka mintalah keridhaan kepadanya. Maka tatkala kita telah berbuat salah kepada saudara kita, kemudian kita segera mengakui kesalahannya, kita kembalikan benda yang pernah kita curi atau kita ambil, kita segera meminta keridhaannya karena kita pernah menyakiti perasaannya misalnya, maka ini adalah bagian dari bentuk upaya kita menjaga hak saudara kita. Ingatlah, menjaga hak saudara kita ini termasuk perkara yang wajib. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait meminta keridhaan yang tidak berkaitan dengan harta benda, kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan, bila mana kita ingin menjaga hak saudara kita dengan mengakui kesalahan yang berkaitan dengan harta benda, wajib kita kembalikan. Bila mana benda itu sudah hilang, maka wajib kita ganti. Dan bila mana si empunya sudah wafat, maka hak itu akan dimiliki oleh ahli warisnya. Namun bila kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita dan kita ingin segera mengakui kesalahan, dan itu berkaitan dengan perasaan, pernah kita sakiti, pernah kita hibai, pernah kita umpat, atau pernah kita maki, atau kita pernah adu domba, maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya irja'ul madzalim hukumnya wajib, mengembalikan hak saudara kita meskipun itu berkaitan dengan perasaan, pernah kita dzalimi secara perasaan dan hatinya, mau tidak mau kita harus meminta maaf dan memohon keridhaannya, apapun yang kondisinya. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kita harus melihat situasi dan kondisi, terutama adalah karakter orang yang mau kita minta maaf kepadanya. Karena kondisi orang itu berbeda-beda, karakter mereka berlainan dan tidak sama satu dengan yang lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya orang yang mau kita mintai maaf itu terkenal dengan temperamen, dia nggak pernah memberikan pintu maaf kepada siapapun, padahal kita pernah berbuat salah dan kita ingin mengakui di hadapannya, misal, maka karakter orang yang seperti ini, kata Syekhul Islam Taimiyah, jangan diganggu. Ya, cukuplah kita bertaubat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Karena kalau seandainya hubungan kita yang sebenarnya sudah dekat, hubungan persahabatan kita ini sudah terjalin lama, sedangkan karakter teman kita seperti itu, kalau ada siapapun yang berbuat salah kepadanya, kemudian mengakui, akan diputus dan tidak akan mungkin ditegur dan tidak sapa, salam pun enggak. Nah, kadang-kadang kita temui karakter saudara kita seiman seperti itu. Maka kalau memang demikian, kata Syekhul Islam Taimiyah, jangan rusak ikatan persahabatan, karena ini akan memberikan dan menyebabkan kemadaratan yang lebih besar. Tapi kalau seandainya kita memiliki teman, mungkin karakternya lebih lemah lembut, tidak gampang untuk menyimpan dendam, dan dia tahu bahwasanya hubungan persahabatan ini semenjak kecil sudah kita jalin, bahkan kita dianggap sebagai saudara. Tapi kadangkala dalam pertemanan ini mungkinlah ada omongan-omongan yang menyakiti perasaan, dan saat itulah saya sadar, misalnya saya ingin maaf kepadanya, tapi melihat karakter dia, Masya Allah, termasuk orang yang
Selalu membuka pintu maaf kepada siapapun. Kalau memang melihat orangnya seperti ini, silakan sampaikan ya pengakuan atas kesalahanmu kepada saudaramu tersebut, karena insya Allah madaratnya tidak akan terjadi lebih besar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah urgensi yang ketiga yang menunjukkan pentingnya kita mengakui kesalahan kepada saudara kita, karena demi untuk menjaga hak yakni mereka, dan tentunya agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat sebelum yang terakhir, ya, apa urgensi kita mengakui kesalahan kepada saudara kita? Sebagaimana dilakukan oleh sahabat wanita tersebut, langsung mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan, ya, itu adalah bagian dari upaya kita mengajarkan ya ilmu lewat perbuatan. Maka apa yang dilakukan oleh si wanita tersebut, seorang sahabiat yakni tadi, mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu itu tidak harus sekedar teori saja, tapi harus berani untuk dipraktekkan. Pun demikian dalam hal ini. Ya. Karena memang sebagaimana Umar bin Khattab yakni juga menyatakan bahwasanya mengakui kesalahan kepada orang lain bukan hal yang mudah. Berbeda kalau seandainya kita mengakui kesalahan di hadapan Allah langsung. Ada orang yang pengen bertaubat karena nggak pernah sholat, lebih mudah baginya. Di saat sendiri di dalam kamar dia menangis, dia mengungkapkan kesalahan di hadapan Allah. Ketika tidak banyak orang yang melihat, dalam kondisi seperti ini lebih mudah baginya untuk melakukan. Tapi kalau seandainya sudah berkaitan dengan hak orang lain, ini yang sangat berat dan tidak mudah bagi setiap orang untuk bisa melakukannya. Maka tatkala wanita ini langsung mendatangi rumah Nabi dan mengakui kesalahan, maka hadis ini mengajarkan kita bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar teori. Ya, maka dengan kita mengakui kesalahan itu bagian dari cara untuk mendidik dan mengajarkan ilmu lewat perbuatan. Maka oleh karenanya disinilah kita akan lebih legowo, kita akan lebih berbesar hati ketika kita mengakui kesalahan. Maka tatkala kita mengakui kesalahan, insya Allah tidak akan menjadikan kita semakin rendah. Bahkan orang akan selalu segan kepada kita. Maka lihatlah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana para nabi itu juga pernah berbuat salah. Akan tetapi apa yang terjadi? Semua kesalahan yang terjadi para nabi ketika mereka mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan mereka lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menjadi makhluk-makhluk yang amat disegani oleh umatnya. Maka pun demikian dengan kita jamaah. Dan itu juga terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahannya karena berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang akhirnya turun surat Abasa wa Tawalla. Apakah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menganggap dirinya benar? Tidak sama sekali. Nabi SAW mengakui atas kesalahannya setelah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak peduli bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia terbaik. Tak peduli bahwasanya beliau ini adalah pemimpin para utusan dan para nabi. Tak peduli bahwasanya beliau juga seorang penguasa dan khalifah. Maka ketika kesalahan terjadi pada Nabi SAW mengakui atas kesalahannya di hadapan Abdullah ibn Maktum. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Para ulama menyebutkan di antara bukti sayangnya Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Maktum setelah beliau mengakui atas kesalahannya, diangkatlah Abdullah ibnu Maktum ini sebagai muadzin. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW lebih dari 10 kalau nggak salah, lebih dari 10 kali memberikan amanat untuk menjaga kota Madinah di saat Rasulullah keluar untuk tujuan perang atau yang lain, diserahkan kepada siapa? Abdullah ibnu Maktum. Subhanallah, benar-benar menjadikan Nabi SAW lebih legowo. Ya, sekalipun itu kepada Abdullah ibnu Maktum, orang yang sudah tua, pun demikian buta. Tapi bagi Nabi SAW kesalahan tetap dihitung itu adalah kesalahan yang harus kita minta
kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya atau yang telah kita zalimi, pintu hati agar segera memaafkan kesalahan kita. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW setelah mengakui malah mengangkat derajatnya, hingga Abdullah ibn Umi Maktum diberikan mandat khusus untuk menjaga kota Madinah di saat Nabi SAW keluar untuk tujuan perang atau yang semisalnya. Maka pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan kepada kita secara praktek, bagaimana mengakui kesalahan itu tidak boleh pandang bulu, sekalipun itu kepada rakyatnya sendiri. Makanya dalam salah satu peperangan kita bisa melihat, Nabi SAW dalam sebuah kisah, harus menerima kisos. Kisos ini adalah hukuman balik atas kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Itu namanya kisos. Karena kisos itu kalau bunuh berarti hukum bunuh. Kalau seandainya didolimi mata, maka berarti mata yang harus. Makanya di dalam Al-Quran, nafsa bin nafs, wal aina bil ain, wal anfa bil anfi, hidung ya dengan hidung. Itu namanya kisos. Hukuman yang sama dijatuhkan sebagaimana ia lakukan kepada orang lain. Nabi SAW ketika mau berperang itu biasanya membriefing dulu. Salah satunya meluruskan shaf. Lah, di sini ada sahabat yang memang sebenarnya sengaja agak maju sedikit dan perutnya itu dikedepankan. Nabi SAW sudah mengatakan sebagaimana tatkala Nabi SAW memimpin sholat untuk meluruskan shaf dan barisan. Ternyata orang ini masih gak lurus karena agak ke depan. Akhirnya Nabi SAW memukul, tapi pukulan Nabi SAW ini gak keras. Pukulannya itu hanya ingin meluruskan shafnya ini benar-benar agar tegak. Tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sahabat ini ternyata minta kisos kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang lain sebenarnya agak jengkel banget dengan orang ini. Ini perang sudah di depan mata, musuh ada di depan. Ini kok lagi umek, ngerti umek ya Pak ya? Masih minta seperti ini kepada Rasulullah SAW. Ya salam. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, jenengan sudah mukul saya. Nabi SAW tidak kemudian, nanti saja setelah perang. Atau ini konsekuensinya. Ini adalah hukuman bagi orang yang tidak manut. Nabi SAW tidak. Bahkan Rasulullah SAW dengan hati terbuka mengatakan atas kesalahan, mengakui atas kesalahannya. Bahkan beliau langsung membuka kesempatan. Kalau memang apa yang aku lakukan tadi sampai melukai fisikmu paling tidak, aku siap untuk menerima hukumannya. Bahkan dia memang minta kepada Nabi SAW. Tadi terkena perutku ya Rasulullah. Dan kena perut di dalamnya. Makanya dia meminta kisos juga agar Nabi SAW membuka bajunya. Ketika sahabat ini sudah mulai mendekat, beliau memang punya skenario. Dia nggak ingin sama sekali melukai secara fisik jasad suci Nabi SAW. Yang diinginkan itu ketika sudah mendekat langsung dicium. Perut Nabi SAW, dada Nabi SAW sembari mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya inilah yang saya inginkan. Semoga sebelum aku wafat ini menjadi kenangan yang manis antara kulitku dengan kulitmu ini sudah pernah menempel dan bersatu. Subhanallah. Tapi dari cerita ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi SAW tak pernah kemudian menolak, menyangkal kalau itu adalah kesalahan. Nabi SAW langsung kemudian mengakuinya. Memang berat sekali, tapi sekali lagi urgensi mengakui kesalahan ini perlu kita praktekkan, tidak hanya sekedar teori. Entah kesalahan kita sebagai ayah kepada anak, kesalahan kita sebagai suami kepada istri, kesalahan kita sebagai pendidik kepada murid dan santri. Karena saya melihat sisi yang kedua ini sangat sulit. Beda dengan tatkala kita mengakui kesalahan kepada orang yang lebih tinggi. Kepada ibu kita mudah sekali. Kepada guru kita lebih mudah. Kepada pejabat insya Allah lebih mudah karena kita merasa rendah. Tapi kepada orang yang lebih rendah daripada kita, ini yang tidak mudah kita praktekkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara urgensi kita mengakui kesalahan, kata para ulama,
selain tadi upaya untuk mengajarkan ilmu melalui perbuatan, ya, ini juga bagian dari upaya kita untuk selalu menjaga kebersamaan dan ikatan persahabatan. Ya, makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwasanya orang yang tidak pernah mengakui kesalahan kepada saudaranya itu adalah orang yang sangat hina. Sedangkan orang yang selalu mengakui kesalahan kepada saudaranya, sejatinya ia adalah orang yang amat mulia. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara 5 urgensi yang menunjukkan pentingnya kita untuk mengakui kesalahan, baik kepada Allah, lebih-lebih kesalahan kita kepada saudara kita. Kemudian faedah yang ke-7, ya, sebelum yang terakhir yang ke-8 tentang hukum berziarah kubur, ya. Faedah yang ke-7, ya, kesempurnaan sabar itu tatkala seseorang segera bersabar di saat mendapati musibah pertama kali. Ya, inilah sebenarnya dan sejatinya kesempurnaan sabar. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, memberikan taklik atau catatan terhadap hadis ini, menunjukkan bahwasanya sabar itu ada yang sempurna dan ada yang belum sempurna. Sabar yang sempurna itu sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kesempurnaan sabar itu tatkala seseorang segera sabar di saat ia pertama kali mendapatkan ujian atau musibah. Ya, tidak kemudian perasaan sabar baru ia rasakan setelah beberapa hari. Kalau seandainya ada orang yang ditimpa musibah besar misalnya, di hari pertama dia mendapatkan informasi bahwasanya orang yang ia cintai meninggal, Masya Allah, dia tidak menunjukkan kesabarannya sama sekali. Butuh untuk move on itu setelah 3 hari atau 1 pekan. Setelah 1 pekan ditanya sama temannya, bagaimana kondisimu? Alhamdulillah saya bisa sedikit untuk sabar terhadap qada dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Para ulama mengatakan orang seperti ini, ya, termasuk orang yang sabar tapi tidak dianggap sebagai orang yang mendapatkan kesempurnaan sabar. Karena orang yang mendapatkan kesempurnaan di dalam bersabar, kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, awwalu musibatin, ketika musibah pertama ia dapatkan, ia segera untuk bisa menyikapi dengan sabar. Dan ini adalah level serta tingkatan yang paling tinggi. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innamas sabru, sejatinya, innama itu menunjukkan penekanan, sejatinya hakikat sabar yang sempurna inda sodmatil ula, ya, ketika seseorang itu mendapatkan ujian pertama kali. Lah, ujian pertama kali itu bukan ujian pertama kali dalam kehidupannya, tidak. Bisa jadi ujian, ya, yang kedua, ketiga, keempat dan keberapapun. Yang penting di saat dia dapat ujian, maka dia segera bersabar, dan inilah tingkatan sabar yang paling sempurna. Innamas sabru inda sadmatil al-ula. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang ke-7. Adapun yang paling akhir, faedah yang berkaitan dengan dunia fikih terkait hukum berziarah kubur. Hadis ini cukup unik. Memang Imam Nawawi rahimahullah taala mencantumkan hadis ini bagian dari bab sabar. Ya, akan tetapi kalau kita tarik dalam ilmu fikih, ya, kita akan jumpai hadis ini selalu dijadikan sebagai dalil, ya, oleh sebagian ulama fikih bolehnya berziarah kubur. Maka terkait berziarah kubur ini, jamaah dirahmati Allah, dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum berziarah kubur untuk laki-laki dan untuk perempuan, dan itu adalah sesi yang kedua. Untuk yang pertama, jamaah dirahmati Allah, untuk laki-laki, para ulama sepakat bahwasanya berziarah kubur itu hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW secara tidak langsung mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, berziarah kubur itu menjadi larangan dari Nabi SAW, ya, akan tetapi dengan beberapa dalil-dalil yang lain menunjukkan bagi laki-laki hukumnya
yakni sunnah. Yang selalu diperdebatkan oleh para ulama dari dulu hingga saat ini itu adalah hukum berziarah kubur bagi wanita atau perempuan. Ya, secara umum ada 3 pendapat ya di kalangan para ulama ilmu fikih dan ilmu hadis terkait hukum berziarah kubur bagi kaum perempuan dan kaum hawa. Pendapat yang pertama dari kalangan ulama Syafi'i ya kebanyakan mereka mengatakan makruh. Ini adalah pendapat yang pertama. Ya, hal ini didasarkan pada sebuah hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ya, nuhina, kita itu dilarang untuk mengantarkan ittiba'il janaiz walam yazam alaina. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita itu dilarang untuk mengantarkan jenazah, tapi tidak sampai larangannya itu pada derajat haram. Berarti inilah ya dalil yang menunjukkan akan makruhnya bagi seorang wanita untuk mengantarkan jenazah atau berziarah ke pemakaman kaum muslimin. Menurut pendapat yang pertama, kebanyakan mereka dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Yang kedua, ya, hukum berziarah kubur bagi kaum hawa mubah, boleh. Tidak dikatakan sunnah dan tidak pula dikatakan haram dan tidak makruh, tapi boleh. Artinya yang mau berziarah silakan, yang tidak mau berziarah pun yang tidak ada dosa. Yang penting hukumnya mubah. Ini adalah pendapat yang kedua dan memang ini pendapat jumhur para ulama. Jumhur yakni para ulama banyak merujuk kepada pendapat ini. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan dan hujjah bagi pendapat yang kedua akan boleh dan mubahnya berziarah kubur bagi perempuan, salah satunya ya hadis ini. Karena hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah melarang wanita tersebut? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wahai wanita keluarlah dari makam ini karena berziarah kubur bagi kaum wanita haram atau makruh? Nabi SAW mengatakan ittaqillah wasbiri. Bahkan ketika diusir Nabi SAW meninggalkan dan tidak pernah mengungkit-ungkit lagi masalah itu. Bahkan ketika si wanita itu mengakui atas kesalahannya, kemudian bertemu dengan Nabi SAW apakah mengungkit keberadaan wanita itu di dalam kuburan saat itu? Nabi SAW hanya berpesan innamas sabr inda as-sadmatil ula. Nah, hadis ini seringkali dijadikan sebagai dalil untuk pendapat yang kedua. Meskipun sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, pembahasannya lebih detail, hadis ini juga dibantah oleh pendapat yang ketiga, nanti kita akan sampaikan. Di antara dalil yang lain jamaah dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah berziarah kubur ke makam saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Abdurrahman ini adalah saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau pernah berziarah kubur. Maka jumhur mengatakan kalau seandainya berziarah kubur bagi wanita itu terlarang atau makruh, untuk sekali Aisyah nggak mungkin kemudian ya lebih mengedepankan, maaf bahasa kita, egonya sampai berziarah yakni kubur ya, meskipun kita tahu bahwasanya Aisyah kita tahu orang yang paling cerdas, kita juga tahu dan mengakui Aisyah ini adalah orang yang paling tahu terhadap pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari apa yang dilakukan oleh Aisyah ini bukan sebagai bentuk penolakan atau pemberontakan atau mungkin yakni barangkali keinginan untuk ya menunjukkan yakni beliau ingin melanggar yakni syarat Islam, tidak. Tapi para ulama mengatakan dengan datangnya Aisyah untuk menjenguk dan berziarah kubur untuk saudaranya yang meninggal lebih dulu, Abdurrahman ini menunjukkan bolehnya bagi kaum hawa untuk berziarah kubur. Yang ketiga, di antara dalil yang lain, Aisyah ini pernah meminta ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kiranya apa yang harus apa harus aku ucapkan, apa yang harus aku baca ketika aku ziaratul kubur ya Rasulullah. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku berziarah kubur, doanya apa yang harus aku ucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan apa? Ya sebagaimana doa yang kita
Baca di saat kita berziarah kubur, Assalamualaikum ahla diyar. Siapa perawinya? Aisyah. Siapa yang bertanya? Aisyah. Maka kalau seandainya para ulama mengatakan berziarah kubur bagi wanita itu adalah sesuatu yang diharamkan, pasti saat itu Nabi SAW langsung menegur Aisyah. Wahai Aisyah, ngapain ente tanya seperti itu? Wanita nggak boleh? Ya, ini berziarah. Itu adalah di antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama. Pendapat yang kedua, para jumhur mengatakan boleh. Karena hadis yang sedang kita bahas, Nabi SAW tidak menegur terkait ziarah kubur ini. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berziarah kubur untuk makam saudaranya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasul langsung, kiranya aku kalau seandainya berziarah kubur, apa yang harus aku baca? Nabi SAW juga tidak menegurnya. Adapun pendapat yang ketiga ini hukumnya haram. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pun demikian dengan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan kenapa haram? Karena ada laknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la'anallah zairatul kubur. Dalam redaksi yang lain, la'anallah zuwaratil kubur. Redaksi yang pertama itu Allah melaknat bagi para wanita yang berziarah kubur. Adapun redaksi yang kedua, Allah melaknat bagi wanita yang sering berziarah kubur. Intinya adanya laknat bagi wanita yang berziarah kubur. Inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pun demikian Ibnu Qayyim lebih condong kepada haramnya bagi kaum hawa untuk berziarah kubur. Inilah di antara tiga pendapat. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan boleh, dan ada mengatakan jadi haram. Lah, wallahu taala alam yang bisawab. Memang hingga saat ini permasalahan ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Kalau kita lihat di makam Yani Baqi sendiri nggak pernah kita jumpai wanita bisa menembus ke sana. Karena yang di sana menerapkan pendapat yang ketiga akan haramnya. Akan tapi kalau dalam melihat dari semua dalil ini, Allah taala alam bisawab, salah satu di antara pendapat yang saya pribadi lebih condong kepadanya, Allah taala alam bisawab, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala, itu lebih condong dengan pendapat jumhur, yaitu pendapat yang kedua, bolehnya bagi kaum wanita untuk berziarah kubur, tapi nanti dengan catatan. Bolehnya ini karena ada beberapa dalil. Yang pertama, karena kuatnya dalil tadi, Aisyah pernah mengunjungi atau pernah berziarah kubur. Aisyah pernah bertanya Nabi SAW, itu juga tidak diungkit masalah wanita ketika berziarah kubur. Bahkan di dalam hadis ini pula, wanita tersebut tidak dimarahi oleh Nabi ketika menangis di atas kuburan. Kalaulah itu hal yang diharamkan, pasti akan dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, tentang haramnya berziarah kubur itu menurut beberapa ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi, berlaku bagi siapa? Haramnya itu berlaku bagi orang-orang atau kaum hawa yang sering kali berziarah kubur. Karena hadisnya mengatakan demikian. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala kapan saatnya hukum haram bagi kaum hawa untuk berziarah kubur. Karena hukum asalnya itu boleh. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, tapi bisa naik tingkat dari boleh menjadi haram kalau ada poin-poin yang nanti kita akan sampaikan. Wallahu taala alam. Monggo. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jelaskan tiga pendapat di kalangan para ulama ini, Allah taala alam bisawab, saya pribadi lebih condong dengan pendapat yang kedua, akan bolehnya bagi kaum hawa untuk berziarah kubur. Karena ada beberapa pertimbangan. Tapi hukumnya boleh ini bisa naik tingkat menjadi haram kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Terkait bolehnya bagi kaum wanita, para ulama mempertimbangkan kuatnya dalil jumhur, terutama Aisyah yang pernah berziarah kubur. Terutama Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah. Pun demikian wanita ini yang sudah berada di makam. Dan Nabi SAW tidak menyangkal dan tidak melarang ia untuk segera beranjak dari makam. Itu yang menjadi beberapa alasan, jumhur lebih condong dengan pendapat yang kedua atau boleh. Yang kedua,
Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kami dahulu melarang kalian untuk berziarah, tapi saat ini larangan itu sudah dicabut dan saat ini dibolehkan untuk kalian berziarah. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya perintah ini sifatnya amun, sifatnya umum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, yakni juga. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga memberikan catatan khusus bagi kaum Hawa. Ya, bahwa hukum boleh itu adalah hukum asal dan bisa naik tingkat menjadi haram kalau batasan-batasannya dilanggar. Yang pertama, menjadikan ziaratul kubur itu sebagai rutinitas bagi kaum Hawa. Ya, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat, berarti menunjukkan haram bagi kaum Hawa yang sering, yang rutin untuk berziarah, yakni kubur. Berarti kalau seandainya berziarah itu sesekali, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, akan bolehnya hal itu. Sebab hadis yang lain menurut para ulama ilmu hadis, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat bagi orang yang berziarah kubur atau kaum wanita yang berziarah kubur. Kalau hadis ini dhaif, artinya kalau cuma berziarah saja, hadisnya ini dhaif. Tapi kalau seandainya sering kali berziarah, hadisnya sahih. Berarti larangannya berlaku bagi kaum Hawa yang sering. Ya, jadi kalau saat dilakukan secara sering, rutin, maka kembali kepada hukum asal, adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan tertimpa laknat yakni dari Allah. Ini adalah catatan pertama. Ya, kalau sering maka hukumnya haram. Yang kedua, para ulama mengatakan bagi kaum wanita yang terindikasi ya melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keharaman ini bukan mutlak. Ya, hukumnya boleh itu bukan mutlak, tapi bisa naik tingkat menjadi haram kalau seandainya beberapa poin yang nanti kita akan sempurnakan. Yang pertama, dijadikan sebagai rutinitas, dan yang kedua melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin di sana melakukan ibadah-ibadah tertentu yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang yang demikian, berarti tidak akan selama hukumnya itu boleh naik tingkat menjadi yakni haram. Atau mungkin yang barangkali yang ketiga, bila mana terindikasi ya wanita itu melakukan kesyirikan ketika di dalam pemakaman, termasuk ketika meminta hajat kepada si pemilik makam tersebut. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal, bahkan mereka di dalam alam barzah mereka butuh bantuan, rezeki, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya orang yang butuh malah dimintai orang lain? Ya, ini tidak masuk akal. Ya, maka oleh karenanya kalau seandainya seorang yakni wanita itu mampu menjauhkan hal-hal yang sebagaimana kita sampaikan, tidak menjadikan rutinitas, kemudian tidak melakukan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun demikian tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan dengan meminta, berdoa, tawakal kepada si pemilik yakni kuburan misalnya, maka itu diperbolehkan. Tapi menyisakan dua hal yang lain. Yang keempat, para ulama mengatakan akan naik tingkat menjadi haram kalau seandainya wanita itu datang ke pemakaman yakni dengan memakai pakaian-pakaian yang menampakkan aurat, atau mungkin barangkali minor, atau mungkin yakni barangkali ini bukan kondangan. Tapi kalau seandainya kondangan datang ke pemakaman pakaian ketat, ya, kemudian bertabarruj, pakai make up sampai menor, ya, atau mungkin pakai pakaian transparan, maka hal-hal seperti ini akan menjadi haram bagi wanita itu untuk berziarah yakni kubur. Atau yang terakhir yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bila wanita itu meniatkan berziarah kubur pada waktu-waktu tertentu yang diyakini itu lebih afdol, atau hari tertentu, maka ini bisa menyebabkan ziarah kubur bagi wanita tersebut
ya hukumnya apa? Yani haram. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal inilah yang menjadikan haramnya seseorang berziarah kubur, dan hukum ini tidak berlaku bagi perempuan juga, tapi berlaku untuk laki-laki. Kalau seandainya, kecuali yang pertama tadi, kalau seandainya laki-laki itu berziarah kubur sesering mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya sekalipun dia laki-laki berziarah kubur, melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi, atau melakukan ibadah-ibadah yang mengandung unsur kesyirikan, ya. Kalau yang berikutnya minor, ya karena itu bukan ya pekerjaan dan profesi laki-laki, ya. Dan yang keempat tidak mengkhususkan. Jadi yang 3 ini saja bagi laki-laki, tidak mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan hari tertentu yang dianggap lebih afdal, ya, maka hal itu kembali kepada hukum asal sunnah. Tapi kalau seandainya 3 hal ini dilanggar bagi laki-laki, maka naik tingkat menjadi yani haram. Wallahu taala alam yani bisawab. Inilah yani di antara penjelasan tentang hukum berziarah kubur bagi laki-laki, hukumnya sunnah. Tapi bisa naik tingkat menjadi haram kalau seandainya melakukan ajaran yang tidak diajarkan Nabi, mengandung unsur kesyirikan, atau yang ketiga mengkhususkan pada waktu atau hari tertentu. Bagi wanita ada 3 pendapat. Tapi wallahu taala alam bisawab lebih condong kepada hukumnya boleh. Ya, tapi bisa naik tingkat menjadi haram kalau melakukan 5 hal. Dijadikan sebagai rutinitas, melakukan ritual ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian berbuat kesyirikan di sana, menyembah-nyembah atau mengelus-elus dan meyakini ia akan bisa memenuhi hajat kita waliyadzubillah, ya, kemudian ya, memakai pakaian-pakaian yang minor, tabarus dan lain sebagainya, dan yang terakhir mengkhususkan waktu dan tempat yang tertentu untuk ziarah kubur. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan hadis yang ke-30 yakni 2. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Waduh. Nje. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ini juga susah bagi saya pribadi, juga susah secara teorinya. Taib, ya, secara prakteknya, secara teori, ya memang Nabi SAW mengajarkan yakni kepada kita. Salah satunya ayat yang sudah pernah kita sampaikan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kita itu kerang yakni terus, maka orang akan lari dari kita. Ya, intisarinya cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu di antara upaya kita untuk semakin melembutkan yakni hati kita, ya, yang pertama itu adalah lewat sentuhan ayat Al-Qur'an. Itu sudah pasti. Ya, mau tidak mau. Tapi sentuhan yang di sini bukan hanya sekedar lafaz-lafaznya, tapi isi kandungannya. Begitu banyak orang yang akhirnya mudah untuk menangis, hanyut yang di dalam alur cerita ayat-ayat yang dibaca itu karena Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk melembutkan yani hati kita itu adalah selalu menanamkan nilai-nilai ketawaduan pada diri kita, dan itu memang butuh pembelajaran dan pembiasaan. Sebagaimana kita sampaikan, tawaduk itu ada 2 yani sisi. Tawaduk kepada orang yang lebih tinggi maupun tawaduk kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kemudian mungkin 3 saja. Yang terakhir yani jamaah dirahmati Allah, kalau sudah berupaya semaksimal mungkin, upaya pertama kayaknya juga masih killer ini Ustaz, ya masih keras yani hati. Yang kedua pun yani demikian, mungkin barangkali lewat usaha yang ketiga, yaitu lewat yani doa. Yani ingatlah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai arti tangisan dulu pernah kita sampaikan hal ini. Ya, Utaibah atau Utbah al-Hulam itu adalah orang yang keras. Menangis yani saja susah. Ya. Akhirnya kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal, dan semuanya diijabahi oleh Allah. Sebagaimana diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia pengen untuk ya dumu'an dam'an ghaziran. Dia pengen nangis, mintanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, pengen suara yang merdu, minta kepada Allah. Dan yang ketiga, minta dicukupi
ya makanan, dan semua akhirnya diijabahi oleh Allah. Semenjak itu suaranya semakin merdu. Dia seringkali hanyut dalam bacaan Al-Quran dan seringkali menangis yang dulunya susah banget. Dan yang ketiga, hampir setiap hari ada makanan yang sudah tersedia di depan pintunya hingga beliau wafat. Maka jangan sampai mengkerdilkan peran doa. Kalau memang sudah upaya kita lakukan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hati kita, karena bukan hal yang mustahil bagi kita. Sebab hati kita yang mungkin barangkali kita merasakan keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hati Bani Adam itu baina asabi'ir rahman, di antara apa? Jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun mungkin secara kasat mata kita rasakan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita, insyaallah hati kita akan bisa lembut, terutama ketika menghadapi orang-orang yang mungkin suka menyakiti kita. Ya memang butuh pembiasaan. Allahu taala alam bisawab. Pertanyaan kedua. Ini sudah tet Pak? Ini belum. Ya nunggu tet ya. Nggih. Terkait dengan kesalahan tadi. Yep. Bahwa kalau kita itu minta maaf, mungkin di bawah kita mungkin bisa malu. Yep. Di atas kita juga bisa malu. Yep. Apabila kesalahan tersebut, misalkan kita minta maafnya pas hari Lebaran. Insyaallah. Jadi secara umum apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Tapi intinya tidak disebutkan. Iya, nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Taib, terkait tidak menyebutkan secara spesifik, hal itu diperbolehkan. Secara umum kita minta maaf lah. Ya, tapi untuk penentuan waktu itu juga hal yang janggal. Pertanyaannya, apakah ada jaminan kita harus meminta maaf bahwasanya di hari H yang kita tunggu-tunggu kita masih hidup? Ya, itu juga. Ya, tapi memanfaatkan momen, iya. Masalahnya ada jaminan enggak? Padahal kita belum tentu. Kedzaliman yang terbesar, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Itu ketika kita masih punya tanggungan kepada saudara kita, karena ini akan terbawa sampai nanti di yaumal hisab. Dan itu yang paling berat. Ya, maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera kita minta maaf dan tidak harus menunggu waktu Lebaran. Ya, apalagi sebenarnya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana masa-masa dan momentum yang tepat untuk kita membuka diri, membuka pintu maaf bagi siapapun. Ya, mungkin pada saatnya nanti kita akan sampaikan sebuah hadis tersebut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban ini adalah hari di mana Allah itu membagi-bagi ampunannya kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik, dan yang kedua orang yang masih menyimpan rasa benci kepada saudaranya. Maka selama kita itu belum, atau orang lain yang berbuat salah belum minta maaf kepada kita, marilah kita calling down, kita lebih dulu untuk memberikan pintu maaf kepada siapapun. Barangkali ini adalah kesempatan di bulan Sya'ban kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Pertanyaan terakhir mungkin barangkali nanti pada pertemuan selanjutnya Pak ya. Atau nanti kalau memang ada hajat yang penting bisa setelah sholat. Demikian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون